warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kembali lagi dengan Ibu Nina. Kita akan belajar tentang pecahan. Sebelum kita belajar tentang pecahan, kira-kira apa sih itu pecahan? Ya, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan, yang artinya suatu keseluruhan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari, nih contohnya, ibu punya satu buah kue yang akan ibu bagikan ke 3 orang teman ibu. Kira-kira masing-masing mendapat berapa bagian dan bagaimana cara mendapatkannya? Nah, sebelumnya kita akan potong terlebih dahulu ya. Kue ini menjadi bagian yang sama besar. Nah, kita telah memotong kue menjadi 3 bagian yang sama besar. Banyaknya potongan yang akan dimakan masing-masing orang adalah 1. Kita kasih tanda asiran ya. 1 ini disebut dengan pembilang. Sedangkan banyaknya potongan yang sama itu disebut dengan penyebut. Jadi kita membacanya adalah 1/3. Seperti contoh kue yang tadi, sekarang ibu punya gambar persegi panjang yang telah dibagi menjadi 5 bagian. Sedangkan bagian yang diarsir sebanyak 2 bagian. Nah, yang mana kira-kira pembilangnya? Kalian benar, pembilangnya adalah 2. Sedangkan penyebutnya adalah 5 karena dibagi menjadi 5 bagian. Jadi kita baca menjadi 2/5. Sampai di sini kalian sudah paham anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama dan juga penyebutnya yang berbeda. Sekarang kita akan melakukan pengurangan dengan berpenyebut sama. Seperti penambahan yang tadi, nih contohnya 2/3 dikurang 1/3, penyebutnya tidak dikurangkan ya, tetapi tetap ditulis 3. Jadi yang dikurangkan hanyalah pembilangnya saja, 2 dikurang 1. Berapa hasilnya anak-anak? Ya benar, 2 dikurang 1 adalah 1 per berapa? 3. Karena penyebutnya tetap 3 ya. Contoh selanjutnya adalah 5/8 dikurang 2/8. Nih masih berpenyebut sama, 8-nya tetap ya, kita tulis 8. Sedangkan pembilangnya yang kita kurangkan, 5 dikurang 2. Nah sudah temukan jawabannya, 5 dikurang 2 adalah 3. Penyebutnya sama, hasilnya adalah 3/8. Sekarang kita akan menambahkan pecahan dengan penyebutnya yang berbeda. Contohnya adalah 2/3 ditambah 1/9. Nah, jika penyebutnya sama, kita bisa langsung menulisnya ya. Kalau ini tidak bisa. 3/9 ini kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Kita mencari kelipatan dari 3 dan 9. 3 dan 9. Nih, kelipatan dari 3 adalah 3. 3 ditambah 3, 6. Kemudian 9. Nah, yang 9 nih, sudah ketemu kan? Penyebutnya yang sama adalah 9. Nah, bagaimana pembilangnya? Kita tulis dulu 2 di sini, 1. Baru kita kasih tanda kali. Kenapa? Nih, 3 dikali berapa sama dengan 9? Benar, 3 dikali 3. Kita tulis ini 3-nya. Kemudian bagian yang kedua. Nih, 9 dikali berapa dengan 9 dikali berapa hasilnya dengan 9? Itu 9 dikali 1. Nah, sudah bisa mengerjakan? 2 dikali 3 sama dengan 6. 6/9 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1. 1/9.
Hasilnya adalah kita tambahkan 7/9. Soal berikutnya adalah tentang pengurangan dengan penyebutnya yang berbeda. Sama seperti penambahan, kita tidak bisa langsung melakukan pengurangan ini ya. Kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 4-nya bisa kita tulis di atas ya. Kelipatan dari 4 dan 6. 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Kemudian kelipatan 6-nya ya. 6 12. Nah, kita sudah menemukan penyebutnya yang sama, yaitu 12. Kemudian kita tulis pembilangnya. Nah, seperti penjumlahan tadi, Yang pertama adalah 6 dikali berapa sama dengan 12? 6 dikali 1 sama dengan 6, 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Kita simpan 2-nya di sini ya. Kemudian bagian keduanya adalah 4 dikali berapa sama dengan 12? Dan benar, 4 dikalikan 3 sama dengan 12. nah sekarang kita baru bisa melakukan pengurangannya. Yang pertama, Nih, 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan 1 dikali 3 sama dengan 3. Penyebutnya sama ya, 12. 10 dikurang 3 hasilnya 7/12. Setelah kita belajar pecahan biasa, sekarang kita akan belajar pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat yang utuh dan pecahan biasa. Contohnya 1/4. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan bilangan pecahan campuran. Contohnya adalah 1/2/7 ditambah 2/3/7. Caranya yang pertama adalah penyebutnya kita biarkan ya. 7 penyebutnya. Kemudian kita tambahkan 1 dan 2. Tulis di tengah, 1 ditambah 2. Kemudian ada pembilangnya. 2 ditambah 3. Nah, sekarang sudah bisa ditambahkan ya. 1 ditambah 2 adalah 3. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Penyebutnya tetap ya, 7. Jadi jawabannya 3/5/7. Sekarang kita akan melakukan pengurangan pecahan campuran yang berpenyebut sama. Contoh soalnya 3/5/9 dikurang 2/1/9. Bagaimana caranya? Pertama, Kita tulis penyebutnya dulu ya, 9. penyebutnya tidak berubah, tetap 9. Kemudian kita kurangkan yang di tengah, 3 dikurang 2. Kita tulis di tengah ya, 3 dikurang 2. Nah, sekarang pembilangnya 5 dan 1 dikurangkan lagi, 5 dikurang 1. Nah, sekarang sudah bisa kan? Berapa hasilnya? Yang di tengah 3 dikurang 2 hasilnya 1. Pembilangnya 5 dikurang 1 hasilnya 4. Penyebutnya tetap ya. Kemudian kita tuliskan berapa penyebutnya? 9. Hasilnya 1/4/9. Soal berikutnya adalah penambahan pecahan campuran dengan penyebutnya yang berbeda. Cara pertama adalah kita tetap tulis ya campuran campurannya. Ditambah. sekarang kita samakan dulu penyebutnya. Seperti tadi ya, kelipatan dari 3 dan 4. 3 ditambah
sudah tahu kan selanjutnya? Bagian yang pertama. 4 dikali berapa sama dengan 12? 1, 2, 3. 4 dikali 3. Kemudian yang kedua. 3 dikali berapa sama dengan 12? Benar, 3 dikali 4. Nah, yang berikutnya adalah nih, kalian bisa tambahkan 1 ditambah 2. Kasih garis. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8 per 12. Nah, yang campuran ini kita tambahkan ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian pembilangnya 3 ditambah 8 sama dengan 11. Penyebutnya adalah 12. Sudah ketemu hasilnya. 3, 11 per 12. Ini adalah contoh soal yang terakhir. Pengurangan pecahan campuran dengan penyebutnya yang berbeda. Sama seperti penjumlahan ya. Pertama kita tulis dulu 2 di tengahnya, kemudian 1. Penyebutnya kita cari dulu yang sama. Lakukan kelipatan dari 4 dan 5. Kelipatan dari 4, 8, 12 ditambah 4, 16, terus 20. Kemudian kelipatan 5 ya. 5 ditambah 5, 10, 15, dan terakhir 20. Nah, sudah ketemu kan? Penyebutnya yang sama, yaitu 20. Kalian pasti sudah bisa menebak kan? Tahap selanjutnya, kita tulis dulu pembilangnya. Nih, pertama, 5 dikali berapa sama dengan 20? Benar, 5 dikali 4 sama dengan 20. Yang kedua, 4 dikali berapa sama dengan 20? 4 dikali 5 sama dengan 20. Langkah yang selanjutnya adalah 2 dikurang 1. Nih, 2 kita kurangkan 1. Kemudian pembilangnya 2 dikali 4 sama dengan 8 dikurang 1 dikali 5 sama dengan 5. Penyebutnya tetap ya, 20. Nah, sampai di sini jadi lebih mudah kan? 2 dikurang 1 adalah 1. Kemudian 8 dikurang 5 sama dengan 3. Penyebutnya 20. Sudah bisa kan? Hasilnya 1/3 per 20. Hari ini apa saja yang telah kita pelajari? Yang pertama, kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut sama. Yang kedua, kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Yang ketiga, kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran yang berpenyebut sama. Yang keempat, kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran yang berpenyebut berbeda. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.